Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Kembali Kang Asep menyuguhkan cerita misteri kisah nyata yang baru. Cerita ini Kang Asep beri judul Mbak Ina, karya Kang Asep sendiri. Mohon maaf nama-nama tokoh dan daerah Kang Asep samarkan karena sesuai permintaan dari narasumber yang salah satu tokoh dalam cerita ini. Langsung saja ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Masa kanak-kanak memang sangat menyenangkan, walau derita hidup begitu berat dalam keluarganya. Kenangan hidup tentunya berbeda-beda bagi setiap orang, sesuai dengan kehidupan masing-masing. Dalam cerita ini, Kang Asep akan mengisahkan pengalaman salah seorang sahabat di masa kecilnya sewaktu di kampung halaman. Eko adalah seorang anak bersuku Jawa, kelahiran Medan. Karena keluarganya memang sudah turun-temurun di Medan yang entah sejak kapan mereka berada di Medan. Kegiatan Eko selain sekolah, membantu pekerjaan orang tua sesuai dengan kemampuan di usianya. Setelah tidak ada kegiatan, Eko pergunakan sisa waktu untuk bermain bersama teman-teman seusianya. "Mak, Eko mau main dulu ya sama teman-teman." Demikian ia pamitan kepada ibunya. "Iya, tapi ingat pulangnya, jangan kesorean. Nanti bapakmu marah," jawab ibunya dan berpesan agar Eko jangan sampai terlalu sore pulangnya. Ya, karena setiap sore Eko harus pergi mengaji ke musola. Singkat cerita, Eko pergi bersama teman-teman untuk bermain. Yang berencana siang itu, mereka hendak mencari sarang burung cerocok di halaman-halaman tangga. Hingga mereka berada di sebuah halaman tetangga yang tidak begitu jauh dari rumah Eko. Namun rumah itu terpisah dengan rumah warga lainnya. Rumah itu rumahnya Kang Sarimin dan istrinya yang bernama Mbak Ina. Di saat mereka tengah asyik memperhatikan sarang burung di pepohonan yang berada di halaman rumah Mbak Ina, tiba-tiba saja mereka mendengar suara seseorang tengah menangis dari arah rumah itu. Penasaran, perlahan Eko dan teman-temannya melangkah mendekati rumah itu hingga mereka benar-benar berada di belakang rumah Mbak Ina. Suara tangis itu terdengar semakin jelas. Tanpa sengaja, Eko memandang ke arah kamar mandi yang berada di belakang rumah. Yang memang pada masa itu mayoritas rumah warga di kampung kamar mandinya di luar, terpisah dengan rumah. Di depan kamar mandi itu, Eko dan teman-temannya melihat Mbak Ina tengah duduk di tanah sembari menangis. Perlahan Mbak Ina mengesot di tanah menuju ke arah pintu belakang rumahnya. Ya, Mbak Ina sepertinya terjatuh di kamar mandi. Terlihat banyak darah dari bagian pangkal pahanya. Eko sangat kasihan kepada Mbak Ina, apalagi saat itu Mbak Ina tengah hamil besar. "Dek, tolong Mbak, Dek. Mbak jatuh di kamar mandi."
Demikian ucapnya meminta tolong kepada mereka. Eko bersama kedua temannya langsung mendekati Mbak Ina hendak menolong. Namun apa daya, saat itu ketiga anak tersebut terlalu kecil untuk bisa mengangkat tubuh Mbak Ina, yang akhirnya mereka berunding. "Yanto, kamu cari bantuan sama warga lain. Adi, jemput Kang Sarimin di kebunnya. Aku nungguin Mbak Ina di sini ya." Demikian Eko membagi tugas. Lalu Yanto dan Adi berangkat. Sementara Eko menunggu Mbak Ina yang saat itu terkapar di tanah antara kamar mandi dengan pintu belakang rumah yang berjarak kira-kira 5 meter saja. Kira-kira 15 menit di belakang rumah Kang Sarimin dan Mbak Ina sudah ramai warga berkumpul. Mbak Ina sudah diangkat masuk ke dalam rumahnya, sementara Kang Sarimin belum terlihat juga, yang akhirnya salah satu warga menyusul Yanto sekalian Kang Sarimin di kebun. Di dalam rumah, Mbak Ina terlihat sudah tak sadarkan diri. Karena Kang Sarimin belum pulang juga, warga berinisiatif membawa Mbak Ina ke puskesmas yang ada di desa itu dengan cara dibopong atau diangkat oleh beberapa warga. Karena pada masa itu warga belum ada yang memiliki mobil. Di puskesmas, Mbak Ina langsung ditangani oleh tenaga medis. Dan tak lama kemudian Mbak Ina pun siuman. Namun kondisinya sangat lemah. Dan kata pertama yang terucap dari mulutnya yaitu, "Dengan dia aku saiki, ndi Kang Sarimin?" Ujarnya lirih, bertanya tengah di mana saat ini dan menanyakan kemana suaminya. "Aku di sini, Dek." Tiba-tiba saja terdengar seorang pria menjawab dan ternyata itu Kang Sarimin. Setibanya di rumah, Kang Sarimin langsung menyusul istrinya ke puskesmas setelah diberitahu warga yang berada di rumahnya jika istrinya dibawa ke puskesmas. "Dek, kamu kenapa, Dek?" ucap Kang Sarimin sembari menangis dan memeluk tubuh istrinya yang terlihat tak berdaya. Mbak Ina hanya diam, tak menjawab ucapan suaminya. Ia hanya menangis. Kang Sarimin meraba perut istrinya dengan panik. Lalu ia menggelengkan kepala pelan seraya berkata, "Tapi sudahlah, jangan banyak pikir dulu ya. Sekarang adik istirahat saja dulu," ujar Kang Sarimin berusaha menenangkan istrinya. "Kang, maafkan aku ya, ndak bisa menjaga anak kita," ucap Mbak Ina lagi sembari menangis hingga bahunya terlihat bergetar. Mbak Ina merasa jika anaknya yang di dalam kandungannya telah meninggal karena ia tidak merasakan ada pergerakan sedikit pun. Melihat itu, kembali Kang Sarimin berusaha menenangkannya. "Udahlah, Dek, jangan menangis. Aku ndak mau kenapa-kenapa sama kamu, Dek," ucap Kang Sarimin seraya kembali memeluk Mbak Ina. Tiba-tiba saja Mbak Ina seperti kesulitan bernapas. Kedua matanya dan mulutnya terbuka lebar. Melihat kondisi istrinya demikian, Kang Sarimin panik dan berteriak memanggil petugas puskesmas untuk menolong istrinya. Petugas puskesmas dengan sigap melakukan pertolongan dengan semampunya. Namun takdir berkata lain. Mbak Ina mengembuskan nafas terakhirnya.
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mbak Ina meninggal dunia, kembali menghadap Sang Pencipta bersama anak yang ada di dalam kandungannya. Sahabat Kang Asep Hidayat semua sudah pasti dapat membayangkan dan merasakan bagaimana perasaan Kang Sarimin saat itu. Ia berteriak dan menangis sembari memeluk tubuh istrinya yang tak bernyawa lagi. "Kenapa kamu tega tinggalkan aku sendiri, Dek?" ucap Sarimin di sela tangisnya. Warga tetangga turut berduka melihat Sarimin saat itu. Apalagi Kang Sarimin dan Mbak Ina di kampung itu perantauan, jauh dari keluarga mereka. Singkat cerita, jenazah Mbak Ina dibawa pulang ke rumahnya dan atas musyawarah warga, jenazah Mbak Ina akan dikebumikan esok pagi karena saat itu hari sudah senja. Malam yang terasa dingin dan sepi, langit terlihat hitam pekat tanpa sang rembulan menyinarkan cahaya indahnya. Karena sejak sang mentari masuk ke peraduannya, hujan pun turun, walau tidaklah deras, hanya gerimis halus saja. Tapi cukup membuat warga enggan untuk keluar rumah. Namun malam itu di sebuah rumah pondok berukuran kecil yang sedikit terpencil dari rumah warga lainnya, terlihat sedikit ramai. Beberapa warga berkumpul di sana. Ya, itulah rumahnya Kang Sarimin dan Mbak Ina. Di tengah ruang tamu plus ruang keluarga yang sempit, terbujur kaku jasad Mbak Ina yang menunggu esok pagi akan dikebumikan. Terlihat pula di sebelah tubuh tak bernyawa itu duduk seorang pria tengah membaca surat Yasin, sembari sesekali tangannya mengusap bening air mata. Dialah Kang Sarimin. Ia sangat berduka atas meninggalnya istri yang ia cintai. Selain Kang Sarimin, beberapa ibu-ibu warga sekitar berada juga di sana secara bergantian membaca surah Yasin. Di depan rumah dipasang tenda kecil yang dipergunakan oleh beberapa orang bapak-bapak duduk standby. Karena selain sebagai wujud solidaritas warga, juga tradisi di desa itu jika ada salah satu warganya yang meninggal dunia yang harus bermalam sebelum dikebumikan, maka jenazah tidak dibiarkan sendiri. Perlahan hujan meningkat dari gerimis menjadi sedikit deras. Sekitar jam 2 dini hari di saat warga istirahat membaca Yasin dan hanya mengobrol di bawah tenda sembari minum kopi yang disuguhkan kaum ibu. Tiba-tiba saja terdengar suara yang cukup membuat semua orang yang ada di rumah itu terkejut. Selain jenazah Mbak Ina dari atas atap seng rumah itu. Sontak warga terdiam serta hanya saling pandang sesama mereka saja. Namun sesaat kemudian ada sesuatu yang membuat semua lebih terkejut lagi. Terdengar suara tangisan seorang perempuan dari arah belakang rumah. Suara tangis perempuan itu terdengar sayu namun jelas terdengar di balik derasnya hujan. "Pak, sopo kuwi nangis?" bisik Tugiran ke Pak Tarno. Pak Tarno hanya diam dan menggeleng pelan. Dengan raut wajah terlihat tegang.
Kembali Tugiran berkata, "Pak, di sini kan tidak ada rumah yang dekat. Adapun rumah lain kan jauh dari sini." Ucap Tugiran lagi. Mendapat pertanyaan terus-menerus dari Tugiran, Pak Tarno menatap Tugiran sembari mengacungkan jari telunjuk di bibirnya dan berkata, "Shh, diam, jangan berisik." Melihat sikap dan mendengar ucapan Pak Tarno kepadanya, Tugiran mengurungkan pertanyaannya lagi, namun terlihat raut wajahnya pucat pasi. "Biar kamu tidak penasaran, ayo kita cek ke belakang," ujar Pak Tarno yang sekaligus beranjak dari duduknya, melangkah menuju ke belakang rumah. Mendapat ajakan Pak Tarno yang sekalian menarik tangannya, tentu saja Tugiran terkejut seraya menarik tangannya dan berkata, "Enggaklah Pak, aku di sini saja. Aku takut Pak," jawab Tugiran. Namun tarikan Pak Tarno lebih kuat hingga terjadi tarik-menarik. "Ayo kita lihat biar tahu itu siapa," ajak Pak Tarno lagi, yang akhirnya dengan berat hati Tugiran mengikuti ajakan Pak Tarno. Di bawah derasnya hujan, Pak Tarno dengan Tugiran berada di belakang rumah Kang Sarimin, mengarahkan pandangan matanya ke segala arah yang terjangkau oleh cahaya senter. Namun mereka tidak melihat ada orang, bahkan tidak terdengar suara tangisnya lagi. Setelah yakin di belakang tidak ada perempuan yang sedang menangis, lalu mereka memutuskan kembali ke dalam rumah. Namun baru saja mereka membalikkan badan, kembali suara tangis itu terdengar yang sangat dekat dari mereka saat itu. Sejenak mereka terdiam dan mengurungkan hendak kembali ke depan rumah. Perlahan Pak Tarno membalikkan badan menghadap ke arah belakang rumah, sembari lebih mempertajam pendengarannya. "Pak, sepertinya dari dalam kamar mandi," bisik Tugiran pelan. Pak Tarno hanya diam mendengar bisikan Tugiran. Dengan menyilangkan kain sarung di badan agar lebih leluasa bergerak, Pak Tarno mulai melangkah mendekati kamar mandi itu yang kira-kira 5 meter dari dinding dapur. Terlihat di sekitar belakang rumah pepohonan buah seperti pohon rambutan yang tumbuh dengan subur, sehingga menciptakan suasana yang benar-benar merontokkan mental Tugiran saat itu. "Udahlah Pak, nggak usah kita lihat, biarin sajalah," bisik Tugiran lagi seraya ia memegangi kain sarung Pak Tarno dari belakang. "Diam sajalah kamu. Kalau kamu takut, ya sudah, balik saja ke rumah sana," jawab Pak Tarno santai. Masalahnya bukan Tugiran tidak mau balik ke dalam rumah, tapi ia juga tidak berani untuk kembali ke rumah itu sendiri. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Tetap ikuti terus kisah selanjutnya di bagian 2. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.